Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami BK SMK Negeri Takeran. Adik-adik, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang mengenal beberapa jenis emosi. Emosi itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan cemas ya. Cemas yaitu bentuk kekhawatiran pada subjek atau objek yang kurang jelas. Semakin jelas objeknya, semakin berkurang beban kecemasannya. Proses psikologi ini terjadi penghayatan yang mempunyai nuansa lebih luas. Contohnya, jika kalian mengikuti ulangan, kalian kan pasti akan cemas akan hasilnya. Gimana ya nilai saya, baik apa enggak? Lah itu namanya cemas. Yang kedua, yaitu frustasi. Apa sih yang dimaksud dengan frustasi itu? Frustasi yaitu merupakan keadaan individu di mana mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Contohnya, kalau saat ini kita kan sangat memerlukan HP ya, karena di saat pandemi seperti ini kita itu melaksanakan pembelajaran atau layanan itu dalam model daring. Jadi kalau kita tidak mempunyai HP itu kita akan merasa frustasi karena apa yang kita butuhkan itu tidak tercapai. Next, yang kemudian yaitu cemburu atau jealous, yaitu adanya sesuatu keadaan ketakutan yang diliputi oleh kemarahan. Kalau yang seperti ini tidak perlu saya jelaskan lagi, kalian pasti sudah tahu maksudnya. Terus yang keempat yaitu bahagia atau happiness. Happiness itu yaitu perasaan ini dihayati berbeda-beda oleh setiap orang, muncul karena mampu menyesuaikan diri dengan baik pada suatu situasi, memperoleh keberhasilan yang lebih baik dari orang lain, terlepas energi emosional dari situasi yang menimbulkan kegelisahan. Dalam melampiaskan kebahagiaan atau emosi bahagia, tiap seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang tertawa, ada yang berteriak, terus ada juga yang bahkan bisa menangis ya. Next, afeksi atau sayang. Nah ini afeksi atau sayang itu keadaan emosi yang menyenangkan dan objeknya lebih luas, berkaitan dengan rasa ingin dimiliki dan dicintai ya. Jelas ya kalau di sini ya, kalau kita sayang dengan seseorang itu pasti kita itu memiliki rasa ingin memiliki dan dicintai. Next, duka cita. Nah ini duka cita ini atau grief, perasaan galau, depresi yang tidak berat, kehilangan sesuatu nilainya sangat tinggi. Bila berlebihan akan terjadi kerusakan fisik dan depresi. Maksudnya di sini duka cita itu jika kita misalnya kehilangan orang yang kita sayangi. Kalau kita kehilangan orang yang kita sayangi atau mungkin kita ditinggalkan oleh seseorang, itu pasti kita akan merasakan suatu kehilangan yang sangat amat dalam ya. Itu biasanya kalau kita sudah mengalami perasaan seperti ini, kita itu jadi kalau makan itu nggak nafsu atau dan sebagainya. Next, ini iri hati. Iri hati ini, emosi ini ditunjukkan pada orang tertentu. Benda yang dimiliki orang lain bisa berat bila berkaitan dengan keberadaan materi yang menunjukkan status sosialnya. Ya, ini harus dihindari ya adik-adik ya, karena perasaan emosi yang satu ini tidak perlu kita kembangkan di dalam hidup ya. Karena apa? Karena iri hati itu adalah suatu penyakit hati juga. Ya, ini sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, saya ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat sebuah cerita dalam selembar kertas yang bersifat emosional yang mencerminkan gambaran kepribadianmu. Cerita ini merupakan pengalaman berkesan dalam hidupmu ya. Tukarkan hasil ceritamu kepada teman yang paling dipercaya
diskusikan hasil tulisan pengalaman emosional tersebut ya. Jadi tugas dari saya yaitu kalian membuat sebuah cerita yang bersifat emosional, yang mencerminkan gambaran kepribadianmu. Cerita ini merupakan pengalaman berkesan dalam hidupmu, dituliskan dalam selembar kertas, kemudian kalian bisa tukarkan kepada teman yang bisa dipercaya, kemudian dikumpulkan ke guru BK masing-masing. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.